Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun saja berada, menyambung dari tema keutamaan ilmu bagian pertama. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu pengetahuan walau sampai ke negeri Cina. Dari hadis tersebut jelaslah bahwa ilmu yang dimaksudkan baik yang ada dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun yang ada dalam Al-Quranul Karim. Tidak sebatas mencari ilmu untuk ibadah, artinya ilmu agama itu sangat penting. Namun harus pula diimbangi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak merusak dan membahayakan akidah kita. Seandainya yang diwajibkan hanya mencari ilmu agama saja, maka barangkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerintahkan kita untuk mencari ilmu ke negeri Cina di zaman itu. Di Arab pada saat itu adalah pusatnya ilmu agama Islam. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Namun saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Padahal negeri Cina bukanlah negeri Islam. Maka apa yang dari maksud sabda Nabi itu, jadi apa yang kita tangkap dari maksud sabda Nabi itu tidak lain adalah mencari ilmu pengetahuan, budaya dan teknologi. Sebab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada negeri yang lebih maju ilmu pengetahuan, teknologi dan budayanya ketika itu kecuali Cina di abad itu. Cina telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, rahimakumullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu pertama diperintahkan Allah, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. Maksudnya Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Surah tersebut diturunkan di Makkah. Surah Al-Alaq. Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya ilmu biologi, maka kita akan mengetahui makhluk-makhluk kecil, mengetahui tentang susunan tubuh kita, tentang penyakit dan obatnya. Dengan demikian akan lebih meyakinkan kita bahwa Allah itu ada dan Allah Maha Pencipta. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Maksudnya tidak hanya sebagai melakukan ayat-ayatnya saja, namun mencari ilmu pengetahuan di dalamnya. Masya Allah. Jika kita mau mengkaji atau mengaji kitab tafsir Al-Quran, maka akan mendapatkan banyak informasi. Semua ada di Al-Quranul Karim. Apakah kita ingin mengetahui ilmu politik dan perang? Al-Quran menerangkan. Apakah kita ingin mengetahui tentang ilmu kedokteran dan kebidanan? Al-Quran bisa dikaji. Apakah kita ingin mempelajari ilmu waris, ilmu sosial, pertanian, teknologi, ilmu pengetahuan luar angkasa, dan sebagainya? Semuanya lengkap di Al-Quran. Karena itu, yang dimaksud membaca Al-Quran adalah mencari ilmu dari Al-Quran, lalu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari melalui percobaan dan penyelidikan. Salah satu contoh ayat yang mengemukakan tentang misalnya ilmu astronomi dan geofisika pada surah Al-Baqarah ayat 164, yang artinya bahwasanya kejadian langit dan bumi serta pergantian siang dan malam, sesungguhnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Akhir kata, demikianlah keutamaan ilmu bagi kehidupan kita, baik kepentingan duniawi maupun kepentingan agama. Semoga Allah menggerakkan hati kita sehingga mempunyai kemauan yang kuat untuk mengkaji ilmu.
ilmu apa saja, dan terutama adalah ilmu agama. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Ampun maaf kalau ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.